Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel kita. Kali ini kita akan melanjuti pembahasan kita seputar filsafat hukum Islam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai metodologi hukum Islam. Langsung saja kita mulai. Ada yang pertama, ada objek dan subjek hukum Islam. Hukum Islam, hukum dalam konsep ilmu ushul fikih dibagi dua macam. Yang pertama ada hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi atau secara istilah, hukum itu dimaksudkan adalah suatu khitab atau ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, ya dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan khitab di sini adalah firman Allah berupa perintah dan larangan-larangan yang dibebankan kepada hamba-hambanya. Di sini ada beberapa pendapat. Saya akan sebutkan. Menurut Juhaya S. Praja menyebutkan khitab sebagai al-mukhatab bih, yakni produk dari khitab, yaitu berupa dengan perbuatan hukum. Yang dimaksud khitab di sini adalah bahwa seperti al-iqtida itu adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya juga ada berupa perbuatan yang harus dikerjakan, perbuatan yang harus ditinggalkan. Nah, seperti kalau perbuatan harus dikerjakan termasuk perintah. Perintah itu kalau bila ditinggalkan jelas mendapatkan dosa atau mendapatkan siksa. Selanjutnya ada at-takhir. At-takhirnya adalah diibaratkan, bisa dicontohkan apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Dan selanjutnya ada yang disebutkan dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah atau kebolehan. Nah, kita akan membahas mengenai hukum taklifi. Hukum taklifi ada beberapa macam. Dalam hal ini secara garis besar ada dua macam. Menurut pendapat pertama ada dua macam. Yang pendapat pertama mengatakan bahwa hukum taklif itu ada ijab dan nadab. Ijab ini yang artinya yaitu yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, dan nadab yaitu menuntut suatu perbuatan dengan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif itu dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada fardu. Fardu di sini adalah fardu menurut ulama Hanafiyah adalah suatu perintah yang didasarkan pada dalil yang pasti, ya seperti Al-Quran dan Sunnah yang jelas secara mutawatir. Maka itu perintah itu disebut dengan fardu. Dan yang kedua, tadi ada hukum taklif yang kedua adalah wajib. Wajib di sini memang seperti dengan fardu, tetapi yang membedakan di sini adalah kalau wajib ini perintah itu berdasarkan pada dalil yang zonni atau yang hanya perkiraan pradugaan. Itu makanya itulah perbedaan antara fardu dan wajib. Selanjutnya ada tahrim. Tahrim di sini adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharamkan berdasarkan dalil yang qot'i, dalil seperti Al-Quran, hadis yang qot'i, yang jelas dan pasti. Maka itulah tahrim. Nah, selanjutnya ada karohah tahrim, karohah tanzih, nadab, dan ibahah. Kalau tadi ada kalau misalkan ada perbedaan, kalau misalkan larangan yang itu didasarkan dengan dalil yang qot'i, maka itu haram. Ketetapan hukum itu bersifat haram. Dan sebaliknya, apabila larangan itu didasarkan pada dalil-dalil yang zonni, maka hukum itu disebut atau dikatakan dengan makruh. Nah, itulah tadi beberapa pembagian hukum taklifi menurut ulama Hanafiyah. Oke, taklif ini saya akan jadi taklif itu adalah disebut sebagai jenis perbuatan hukum. Taklif itu artinya jenis perbuatan hukum. Selanjutnya kita akan membahas
mengenai hukum wadi. Hukum wadi adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab, sebagai syarat yang lain, atau sebagai penghalang bagi yang adanya yang lain. Hukum wadi dibagi 3 macam, yaitu sebab, syarat, dan mani'. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalam ditujukan untuk para mukallaf. Jadi saya jelaskan sedikit. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebankan tanggung jawabnya. Maksudnya dibebankan ini adalah perintah-perintahnya, dibebankan perhitungan amalannya, ia dibebankan oleh adanya pahala dan dibebankan oleh adanya ancaman atau siksaan. Atau mukallaf ini ditandai oleh orang-orang yang telah balik, makanya disebut mukallaf. Selanjutnya, maka untuk mempermudah penggalian hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang terpenuhi dengan rasio. Nah, tadi munasabah al-ayah itu adalah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari atau membentuk paradigma penafsiran-penafsiran yang ada pada kedua sumber hukum tersebut. Karena memang kita tahu ya bahwa Al-Quran dan hadis itu kan masih isi-isinya memang sebagian besar masih bersifat global, sedangkan kita dunia ini bersifat dinamis. Jadi makanya penafsiran itu mestinya sudah siogianya telah harus dilakukan untuk mengefektifkan dengan suasana atau keadaan yang sekitar dengan zaman. Jadi makanya itu dilakukan dengan ijtihad. Ijtihad makanya itu adalah metode penggalian hukum Islam. Nah, ijtihad di sini adalah artinya berasal dari kata jahada. Artinya al-mayaqqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut pendapat di sini adalah Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhda yang selanjutnya menjadikan ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa atau sederhana. Nah, itulah membedakannya, bahwa ijtihad itu memang benar-benar usaha dengan mengarahkan tenaga, pikiran, waktu untuk menemukan, menggali suatu hukum yang baru. Kalau orang yang melakukan, para mujtahid tidak melakukan, atau orang-orang biasa melakukan berpikir tetapi tidak serius, maka itu bisa disebutkan atau dikatakan sebagai orang yang berpikir biasa atau tidak, orang bukan ijtihad. Abdul Wahab Al-Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil yang syara' yang terperinci. Nah, ini dimaksudkan bahwasanya ijtihad ini adalah suatu kegiatan yang berdasar. Jadi para mujtahid bukan tidak berdasar, tetapi dia melakukannya adalah menggali hukum-hukum syara'. Maksudnya hukum syara' adalah Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi pondasi atau landasan dalam berijtihad. Itulah. Maka di sini ada beberapa definisi yang penting atau pokok-pokok penting dari rincian di atas, bahwa ijtihad adalah proses atau kinerja mengerahkan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin, dan yang kedua menggunakan dengan akal dengan sungguh-sungguh yang dilakukan dengan berkaitan dengan hukum syari atau amaliyah,
menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezoniannya. Dan yang terakhir, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Nah, inilah tadi bahwasanya dimaksudkan bahwa hasil ijtihad tadi, hasil penggalian hukum yang dilakukan oleh para mujtahid ini itu disebutkan dengan fikih. Maka fikih ini adalah suatu hukum yang dihasilkan oleh para pemikir-pemikir Islam, yaitu adalah fuqaha. Oke teman-teman semua, sekian dalam presentasi saya pada video kali ini, semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf, lebihnya itu datangnya dari Allah. Saya mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.